Siap? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan yang Maha Kuasa. Yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, berdoa mulai. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kepahaman. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Terima kasih untuk visi yang sudah disampaikan. Kita absen dulu, siapa hari ini yang nggak hadir? Kalau disebut namanya, sebut namanya ya. Sambil ucapkan hadir. Afifah Nazara Farda, Alika Oktaviani, Hadir. Fitriah Nur Sahara, Fizi Bial Hafiz, Indra Chandra Dimala. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian mampu menerapkan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari dan mengetahui algoritma atau langkah-langkah kegiatan dalam setiap aktivitas yang kalian laksanakan, serta kalian dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat di dalam buku tugas kalian. Ya, baik. Sebelum mulai pembelajaran, coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Karena hari ini, hari Kamis, tanggal berapa? 14 Agustus. Hari apa? Hari ulang tahun Pramuka. Coba tepuk Pramuka dulu ya. Instruksinya di Ibu. 1 kali tepuk Pramuka. Ya, 1 kali. Kalau instruksinya 2 kali tepuk Pramuka. Oke, lagi ya. 4 kali tepuk Pramuka. Sekali lagi Ibu cek konsentrasinya. 2 kali tepuk Pramuka. Tidak apa-apa. Tapi sebagian besar sudah pada konsentrasi ya. Ibu mau bertanya dulu.
tadi pagi sebelum berangkat sekolah, aktivitas apa yang kalian kerjakan di rumah? Mandi. Coba satu orang yang menyebutkan ya, Indra. Ayo Indra, tadi bangun pagi enggak? Bangun tidur, mandi, sholat subuh, makan, pakai baju, berangkat sekolah. Tepuk tangan buat Indra. Sekarang ibu mau perempuan, Yuli. Tadi bangun tidur, setelah bangun tidur ngapain aja? Duduk atas. Saat minyak sudah matang, masukkan ke mangkok. Setelah minyak dimasukkan ke mangkok, diaduk minyak sampai bumbunya merata. Setelah itu sudah belum? Sudah selesai. Ini siap disajikan. Kalau seperti ini sudah bisa dimakan belum? Kalau tidak melewati langkah-langkah direbus, apakah minyak akan enak? Enggak. Jadi kita harus melakukan tahapan-tahapan memasak mie ini dengan benar. Kalau kita tidak menyalakan kompor, mungkin airnya tidak akan mendidih. Walaupun kita masukkan minyak ke dalam air, kalau airnya tidak mendidih, akan matang tidak? Tidak. Atau tidak dimasukkan ke mangkok, bisa nggak? Dimakannya berarti di mana? Di kompor. Iya. Tadi kita sudah menyebutkan aktivitas. Terus aktivitas tadi sebelum berangkat sekolah ya. Terus cara memasak mie. Nah, langkah-langkah yang kalian lakukan ketika memasak mie disebut algoritma. Algoritma ini termasuk ke berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Kita lihat ya. Kelihatan? Apa berpikir komputasional? Pendekatan untuk memecahkan masalah dengan cara berpikir sistematis dan logis seperti yang digunakan dalam ilmu komputer. Potong ya. Jadi berpikir komputasional itu bagaimana caranya kalian berpikir agar sistematis dan logis, tidak mengada-ada. Seperti tadi memasak mie. Logis enggak kalau mie-nya dimasak di atas kompor yang mati? Enggak logis ya. Apakah akan matang? Ditunggu sampai kapanpun, kalau mie ini dimasak di dalam air yang tidak mendidih atau di dalam air dingin, tidak akan matang. Apakah bisa dimakan? Tidak bisa. Logis enggak? Logis ya? Bisa dicerna oleh pikiran kita? Tambah cenah mie ini nggak dimasak karena nggak matang-matang karena mie-nya palsu. Atau itu mah ada apanya gitu kan? Itu mah orang apa? Orang bodoh. Jadi kita itu sangat perlu bisa berpikir komputasional. Nah, ini manfaatnya. Kita mempelajari tentang berpikir komputasional. Yang pertama, memecahkan masalah yang kompleks melalui cara-cara yang sederhana. Kedua, berpikir secara logis, kreatif, pertama membantu memecahkan masalah yang kompleks melalui cara-cara yang sederhana. Yang kedua, melatih otak agar terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Jadi kalian itu setiap akan melakukan suatu kegiatan sudah terencana di otak kalian. Pulang sekolah juga sudah terencana nih. Pulang sekolah, aku pulang ke rumah, terus ngapain? Ganti baju dulu nggak? Ganti baju, makan, terus main game. Bisa beristirahat ya, udah pulang ke rumah.
Udah terencana nih. Hari ini pulang sekolah mau ngapain? 4 ya, itulah maksudnya. Algoritma itu apa? Langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi secara logis. Yang tadi itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang algoritma aja dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan ke dekomposisi, abstraksi, dan pengenalan pola di pertemuan berikutnya. Kalau sekarang tentang algoritma dulu. Apa itu algoritma tadi ya? Langkah-langkah untuk Buat teks. langkah-langkah untuk menyelesaikan kegiatan atau memecahkan masalah secara logis. Algoritma itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang tadi disebutkan, memasak mie, terus apa lagi? Mandi juga ada langkah-langkahnya. Ke ujung-ujung mandi teh, kamu datang ke kamar mandi terus yuk masuk ke ember gitu. Itu bukan caranya mandi. Orang pernah sih sekali nggak ngebak. Itu mah ngebak. Terus kalau mandi gimana sih caranya? Ambil gayung, ambil gayung. Ambil air pakai gayung, siram ke badan. Terus setelah itu selesai nggak mandinya? Pakai apa? Pakai ada sabun, Keramas. Terus disiram lagi badannya sampai bersih dari sabun. terus pakai anduk. Pakai anduk. Udah selesai? Algoritma mandi selesai? Selesai. Semua langkah-langkah dalam algoritma harus dikerjakan sesuai dengan urutan yang benar. Kalau mandi tanpa disiram dulu langsung pakai sampo, kira-kira gimana? Oke. Kalau mandi disiram dulu, pakai sampo, pakai sabun, tapi nggak disiram lagi, kira-kira gimana? Pakai sabun. Banyak sabunnya ya. Sabun itu lama-lama juga kalau nempel di kayak di telinga nih ya, kamu keramas, terus sabunnya nempel di belakang telinga, nggak kesiram, lama-lama bisa jadi daki. Tahu daki? Tahu daki? Ya kalau yang mandi ya ada keraknya gitu kan, kalau diginiin teh kayak ada apanya ya, kayak penghapus teh ini kayak gitu. Oh, itu memang tidak. Ini itu daki. Ya, algoritma juga bisa ditulis dalam bentuk kalimat. Contohnya seperti ini. Nah, sebelum kita menuliskan algoritma dalam kalimat, kita tonton dulu nih videonya. Ya, tadi video apa? Coba perhatikan lagi sambil diperhatikan. Langkah apa yang pertama kali dilakukan? Oleskan pasta gigi. Sikat gigi terus digosok. Kita lihat, nah kita tulis dalam bentuk kalimat seperti ini. Algoritma menyikat gigi atau menggosok gigi. Yang pertama, oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Yang kedua, baca. Sikat lagi. Yang ketiga, yang keempat, terus kalau misalnya yang ini letakkan sikat gigi di tempatnya disimpan di paling awal, kira-kira benar atau salah? Salah. Kalau misalnya yang pertama yang ini, sikatlah gigi selama 2 menit yang pertamanya. Benar atau salah? Salah ya, tidak sesuai dengan urutan. Nanti hasilnya juga akan berbeda. Apakah giginya bersih? Ya, enggak. Nah, coba baca lagi nih.
Kira-kira menurut kalian benar atau salah? Langkah yang pertama, Siap, benar, Bu. Benar, Bu. Kalimat benar. nah, benar atau salah? Benar. Kalau gitu, yang merasa benar berdiri ke sebelah sini, maju ke sini, yang merasa salah ke sana. Aku mau lihat. Ya, menurut kalian kalau benar ke sana, kalau salah ke sini. Panaskan air hingga mendidih. Yang di situ. Masukkan kopi bubuk ke dalam cangkir. Seragam sekolah. Yang pertama. Oh, salah, Bu, salah. Yang salah kemana? Benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Masa kali bilang salah? Itu sarung kaki Pakai sepatu. Ketika memakai seragam langkah pertama pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai celana, terus baru pakai kemeja. Benar atau salah? kedua pakai kaos kaki. Jawabannya adalah salah. Yeay. Berarti kalian Selamat. harusnya gimana? Jawaban yang benarnya gimana? Pakai celana, pakai celana, pakai baju, pakai meja, pakai celana, Terus pakai kaos kaki, pakai sepatu. Oke, silakan duduk lagi. Silakan duduk. Panas biru. Nah, sekarang ini tebak lagi nih. Baca. Algoritma. Ini salah. Tanam tanaman, masukkan tanah ke pot, letakkan bibit ke dalam tanah, siramlah air ke pot berisi bibit, letakkan pot di bawah cahaya matahari. Benar, salah. Benar atau salah? Oh, benar di sini. Kalau salah di sana. Nah, benar? Kenapa benar? Masukkan tanah ke pot, letakkan bibit. Benar, Bu, Bu, yang salah ke sini, yang benar ke sana. benar, Roy, benar, Benar Roy. atau salah? Nah, pikirkan lagi. Benar, Bu. Benar. Benar ya. Jawabannya masukkan tanah ke pot dulu. Terus letakkan bibit ke dalam tanah. Siramlah air ke pot berisi bibit. Yang terakhir, kalau udah ada bibitnya, udah disiram Letakkan pot dulu. di bawah cahaya matahari. Supaya apa? Supaya tumbuh. Supaya tumbuh, supaya sehat. Silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Kembali sana. Itu diganti, Bu. Silakan diskusikan sama teman kelompoknya, bikin algoritmanya, langkah-langkahnya secara terstruktur dan logis. Ya, secara terstruktur dan logis. Tulis di sini ya, terus nanti kartunya ditempel di sini. Jangan lupa ditulis sama kelompoknya. Kira-kira kelompok mana yang maju duluan? Kelompok 4, silakan presentasikan. Yang satu membacakan instruksi, berarti yang 3 mengikuti instruksi. Siapa yang membaca instruksi? Saya. Berarti Fiji ini sekarang mempraktekannya ya. Praktekan di sini. Yang praktek sebelah sini. Ayo Ki, berdiri. Kesana menghadapnya ke teman-teman.
Menghadapnya ke teman-teman. Oke, siap. Mulai. Mulai. Siapkan air yang sudah mendidih. Lalu siapkan gelas. Masukkan kopi ke dalam gelas. Masukkan air mendidih ke dalam gelas yang sudah ada bubuk kopi. Lalu diaduk-aduk. Kopi siap disaji. Tepuk tangan untuk kelompok start. Lanjut. Kelompok berapa ya yang akan mempresentasikan? Tadi kelompok 1 algoritma apa itu? Membuat kopi. Silakan, siapa yang mengisi semuanya? Suci, ayo Suci sini maju. Teman-temannya praktekkan di situ ya. Atau teman-temannya di sini, teman-temannya di sini. Ayo maju semua, maju di sini. Berdiri di sini. Ayo Suci, dibaca. Mulai. Yang keras kan temennya di sana. Yang keras temennya ada di sana. Mulai. 1. Siapkan air di dalam ember dan gayung. Ya, siapkan air dan gayung. 2. Lalu siramkan air ke tanaman secara perlahan. 3. Lalu simpan di bawah terik matahari. Oke, selesai. Tepuk tangan. Selesai. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Tadi yang kelompok 1 peragakan itu memperagakan algoritma apa? Kopi. Hah? Kelompok 4 membuat kopi. Kalau kelompok 3, yang kelompok 3. Yang kelompok 3 memperagakan apa? Kelompok 3 yang barusan tampil ini pada nggak konsentrasi nih. Coba tepuk konsentrasi dulu. Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Tadi kelompok 1 memperagakan apa? Kelompok 1 diam. Kelompok 1 memperagakan apa? Ingat tidak? Berangkat ke sekolah, betul. Coba kelompok 4 tadi memperagakan apa? Kelompok 4 diam. Kalau kelompok 3 memperagakan apa? Menyiram tanaman. Kalau yang kelompok 3, Bu? Oh ya, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 3 memakai seragam. Nah, kalian sudah bisa tadi dengan kelompoknya membuat algoritma tentang aktivitas yang ada di kehidupan sehari-hari kalian. Sekarang kalian buat algoritma membuat teh manis sendiri ya. Zahra di sebelah mana, Zahra? Kelompok Alisa di sini.
Hari ini kita belajar apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Memecahkan masalah dengan cara logis, Secara berurutan dan terstruktur. Oke, ulangi. Algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah kegiatan secara sistematis dan logis. Algoritma termasuk ke dalam apa tadi? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Memecahkan masalah seperti Oke, kalau gitu Ibu kasih pertanyaan lagi satu. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari apa? Buat teh. Terus? Mengapa urutan itu penting? Langkah-langkah itu penting supaya apa? Supaya semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Supaya semuanya terstruktur, tidak acak-acakan. Ibu pun ketika akan mengajar, kalau kita hafal-hafal mengambil langkah-langkah supaya terencana. Jadi dari rumah juga sudah dipikirkan. Nanti di sekolah ibu harus ngapain? Harus memberikan materi pelajaran apa? Itu juga termasuk ke algoritma ya, supaya ibu dapat berpikir secara terstruktur dan bisa menjalankan tugas ibu dengan terencana dengan baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini selama belajar? Gimana? Kalau begitu, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu juga merasa senang. Nanti kita akan lanjut lagi dengan materi-materi yang baru yang lebih seru, ya, tentang berpikir komputasional. Ini hanya sebagian kecil aja. Nah, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Baik, kalau gitu kita berdoa dulu ya. Silakan. Yo.